breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start looking as a lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control. Pertama, saya mengucap syukur atas kerjasama yang baik ini antara sekolah se-Bekasi Kota dan Kabupaten yang diwakili oleh Bapak Ibu Guru BK, bekerjasama dengan Primagama dan Universitas Mitra Karya. Pendiri Primagama dan pendiri Universitas Mitra Karya ini tidak saling kenal, tetapi saya bisa menghubungkan kesamaan misi. Jadi lebih dari 15 tahun yang lalu, pendiri Primagama pernah berkata, kalau Anda ingin sukses membangun sekolah, nah artinya juga termasuk universitas swasta ya, maka ada dua hal yang bisa Anda lakukan. Nah ini pendiri Primagama 15 tahun yang lalu, saya masih ingat ya. Jadi pertama, dekatilah orang kaya. Jadi kalau kita mau membangun sekolah atau universitas, pertama dekatilah orang kaya. Ini khusus untuk swasta ya. Kedua, dekatilah penguasa. Nah, mendekati orang kaya, artinya apa mendekati orang kaya? Ya pertama membangun sekolah atau universitas yang megah dengan fasilitas yang mewah ya. Kemudian menarik SPP yang besar kepada orang-orang kaya. Kita ini teori pertama sudah banyak dilakukan ini kan. Jadi membangun universitas yang megah, mewah, fasilitas yang mewah, kemudian orang-orang kaya ditarik untuk memberikan SPP gitu kan. Kemudian atau ini yang jarang dilakukan oleh para pendiri SMA atau universitas. Yang kedua adalah mendekati penguasa. Jadi mendekati orang kaya yang pertama tadi, mendekati penguasa. Yaitu membangun sekolah atau universitas yang megah dengan fasilitas yang mewah, dengan menarik SPP yang murah, atau bahkan gratis dan bahkan lebih murah dari universitas negeri. Nah, ini yang mungkin jarang ditemui ya. Terus kok bisa? Loh kok bisa? Nah, ini Universitas Mitra Karya ini menerapkan hal yang kedua, Bapak Ibu. Ya. Yaitu mendekati penguasa
mendekati penguasa seperti apa? Misalnya mendekati bupati, mendekati DPR, atau penguasa lainnya. Artinya bupati punya dana pendidikan, DPR punya dana aspirasi, pemerintah punya KIP, dan dana-dana lainnya. Nah, sementara universitas punya mahasiswa. Jadi Universitas Mitra Karya ini kalau Bapak Ibu nanya ke para mahasiswa ya, ini bahkan jauh lebih murah dari biaya di Primagama, SPP-nya gitu. Karena apa? Itu tadi kita melakukan lobby-lobby ke penguasa, ya. Melakukan lobby ke DPR, melakukan lobby-lobby ke bupati. Nah, beliau-beliau ini kan punya dana ya, dana untuk memberikan subsidi. Ini kita punya mahasiswa yang tidak punya uang. Nah, kita gabungkan, dilobikan dengan itu. Ini sudah terjadi di Universitas Mitra Karya ini dan STI Tribuana. Kita mempunyai 2 kampus ya, di Purwakarta dan di Bekasi. Nah, saya ulangi bahwa lobby inilah yang dipakai oleh Universitas Mitra Karya yang selain di bawah LPTNU, jadi kita kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, kita kerjasama dengan LPTNU. Nah, disitulah kemudian kita menjaring banyak mahasiswa yang bisa kurang uang, kurang informasi dan seterusnya. Nah, kita bisa menggabungkan itu ya. Jadi tadi barusan saya dapat WA bahwa Bapak Ketua Yayasan tidak bisa hadir karena baru akreditasi di kampus yang STI Tribuana ya. Jadi mau saya bacakan saja dari pesan Bapak Dr. Suroyo SEMM. Jadi beliau menyampaikan pesan bahwa ada beasiswa untuk pertama ya. Jadi yang dimungkinkan untuk bisa masuk di sini adalah orang tua yang tidak mau keluar uang. Artinya kalau sekarang kan orang mau anak-anak itu dikejar-kejar mau kuliah ya. Kalau zaman kita dulu kan orang tua yang nggak boleh kuliah kan, mau dinikahkan. Nah, ini kalau ada orang tua yang masih seperti ini, artinya tidak mau keluar uang, dibawa ke sini aja Bu anak-anaknya itu. Jadi kita usahakan nanti beasiswa. Kemudian tentu saja anak yang tidak punya orang tua ya, atau anak kuliah sambil kerja. Kalau kuliah sambil kerja atau kelas malam itu juga tersedia. Atau juga Bapak Ibu yang sudah masih S1 ini, mungkin masih ada yang S1 mau ngambil S2, sangat murah juga ya Bu di STI Tribuana. Jadi satu yayasan juga di sini. Dan untuk jurusan yang sudah akreditasi B itu jurusan ekonomi. Untuk yang C, masih C itu yang teknik sama yang pendidikan olahraga. Karena ini baru dari STT ke universitas ya. Jadi yang 2 tadi jurusan baru. Sehingga yang ekonomi sudah akreditasi B. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari Bapak Ketua Yayasan. Nah ini Pak Wawan masih makan ya. Oke. Kemudian mahasiswa, dari pengalaman saya Bapak Ibu, ternyata mahasiswanya itu justru malah banyak dari luar kota, luar Jawa ya. Dari Kalimantan, dari Papua ya, kemudian dari Medan, dari Sulawesi. Pengalaman saya mengajar, jadi justru malah dari Bekasi memang ada, cuman tidak mayoritas. Atau mungkin malah pada nggak kenal ya dari dengan Universitas Mitra Karya gitu. Nah ini satu lagi, jadi orang anak yang tidak mau keluar kota, ini juga mungkin salah satu alternatif untuk bisa masuk di Universitas Mitra Karya. Jadi mungkin negeri juga, tapi jauh, nah mau ke yang dalam kota saja. Ini alternatif nanti pilihan anak-anak kalau mau ikut kuliah di dalam kota. Itu mungkin masing cabang Primagama untuk komunikasi selanjutnya. Mari Mas Gatot, silakan Mas.
Nama saya Wawan. Terus sehari-hari saya kerja sebagai akademik diagnostik koordinator di New Prima Agama. Hari ini tugas saya menjelaskan strategi lolos ke PTN tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, ini awalnya sebenarnya idenya itu sudah tahun 2019. Hanya saja memang baru Pak Nadiem yang mau mengeksekusi. Karena dari dulu kan kita sudah tahu bahwa pekerjaan yang ada sekarang, baik yang manual rutin maupun non rutin, kemudian yang kognitif rutin artinya tanpa harus ada adaptasi terus-menerus, non-rutin berarti harus ada adaptasi terus-menerus, itu cenderung turun. Nah, yang cenderung naik justru yang bukan bagian langsung dari karakter kita, dari budaya kita, yaitu pertama pekerjaan yang membutuhkan kemampuan analitik dan butuh pembelajaran terus-menerus, itu malah cenderung naik. Kemudian yang memerlukan kemampuan sosialisasi interpersonal dengan orang lain dan non rutin artinya perlu adaptasi terus-menerus, itu juga cenderung naik. Kenapa? Karena memang yang di bawah ini dengan mudah bisa digantikan oleh mesin. Nah, persoalannya ini tidak terlalu terlatih ke anak-anak, sehingga kemudian banyak yang menyarankan anak-anak kalau bisa kuliah, sekalipun pilihannya 3K, mau kuliah, kerja, atau kawin, kalau bisa kuliah. Gitu, Bapak. Sehingga kemudian Pak Menteri mendorong untuk yang SNBP berarti seleksi yang memerlukan guru BP. Saya disebut SNBP, berdasarkan prestasi. Itu kalau selama ini hanya berkisar ke 6 bidang studi. Selama ini kan hanya 6 bidang studi yang terdiri dari 2 bidang studi literasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, 1 bidang studi numerasi, dan 3 bidang studi kompetensi. Kalau anak IPA berarti fisika, kimia, biologi. Kalau anak IPS berarti geografi, ekonomi, sosiologi. Kalau anak bahasa berarti sastra Indonesia, bahasa asing, sama antropologi. Kalau yang berbasis agama berarti ilmu tafsir, ilmu fikih, sama ilmu hadis. Tapi yang sekarang menyeluruh, Bapak Ibu sekalian, semuanya dinilai kecuali beberapa hal. Jadi kalau yang di wajib A itu semuanya dinilai kecuali agama. Agama baru dinilai nanti di SPAN PTKIN. Kemudian yang di wajib B semua dipakai kecuali prakarya dan kewirausahaan. Plus mulok tidak dinilai. Karena dalam JP pun akumulasi mulok itu kan juga tidak dinilai. Terus kemudian berfokus pada penalaran ini saja, maka seakan-akan ya nilai rapot itu diambil 50%. Kalau itu solusinya gampang. Bapak kasih aja anak-anaknya itu nilai 100 semua, selesai. Padahal tidak demikian, Bapak Ibu sekalian. Tidak demikian karena Pak Menteri kan baca rumus dulu,
baru kemudian beliau ngomong. Susahnya yang dengar anak-anak itu taunya Pak Menteri ngomongnya nilai rapotnya diambil 50%. Ya. Sehingga banyak sekali salah pahaman. Kemudian berikutnya Anda pintar atau tidak. Itu sebenarnya urutannya dari sini dulu, Bapak Ibu sekalian. Dari sini baru ke sini, terus baru ke sini. Jadi pertama anak-anak dicek punya prestasi apa enggak? Prestasinya apa? Kalau tidak punya prestasi, maka baru Anda pastikan